Tidak ada yang mengira akhir pekan itu akan berubah menjadi titik balik. Di permukaan, semuanya terlihat normal. Jadwal berjalan, garasi terbuka, para pembalap tersenyum di depan kamera. Namun di balik pintu-pintu tertutup, suasananya berbeda. Ada kegelisahan, ada keraguan, dan ada bisikan yang semakin sulit disembunyikan. Satu nama tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Satu pernyataan mengguncang fondasi tim paling dominan. Dan satu perdebatan teknis mengancam masa depan MotoGP itu sendiri. Apa yang terjadi saat itu bukan sekedar soal kecepatan. Ini adalah tentang kekuasaan, arah masa depan, dan keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dan semuanya dimulai dari sosok yang bahkan belum berada di grid MotoGP. Sorotan yang tidak terencana. Awalnya, sorotan itu tidak direncanakan. Toprak Razgatlıoğlu hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan. Membalap dengan cara yang membuat orang terdiam. Gaya agresifnya kembali mencuri perhatian. Pengereman ekstrim, motor yang seolah hidup di bawah kendalinya. Dan ekspresi tenang setelah turun dari motor, seakan semua itu hal biasa. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya penggemar yang memperhatikan. Di paddock, perwakilan pabrikan mulai berdiri lebih lama di monitor timing. Beberapa nama besar terlihat berbicara lebih pelan dari biasanya. Dan satu pertanyaan lama kembali mengambang di udara. Apakah ini saatnya? Toprak bukan pendatang baru dalam rumor MotoGP. Namun sebelumnya selalu ada alasan untuk menunda. Motor yang tidak cocok, regulasi yang berubah, atau timing yang dianggap kurang tepat. Tetapi sekarang, situasinya terasa lebih mendesak. Masalahnya, sorotan sebesar ini selalu membawa konsekuensi, dan tidak semua orang siap dengan apa yang menyertainya. Karena semakin terang lampu yang menyorot, semakin jelas pula resiko yang mengintai. Dan di balik pujian, mulai muncul keraguan yang jarang diucapkan dengan suara keras. Di balik pujian, ada kekhawatiran. Tidak ada yang meragukan bakat Toprak. Itu bukan isu. Isu sebenarnya adalah transisi. Perpindahan dari dunia Superbike ke MotoGP selalu penuh jebakan. Beberapa pabrikan masih menyimpan luka lama. Mereka pernah bertaruh besar dan kehilangan segalanya. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan mulai berubah nada. Bukan lagi seberapa cepat dia, melainkan seberapa besar risikonya. MotoGP saat ini bukan sekedar soal skill pembalap. Ini tentang adaptasi elektronik, manajemen ban yang sangat spesifik, dan aero yang mengubah cara balapan secara fundamental. Beberapa orang di pedok bertanya-tanya, apakah gaya alami Toprak akan menjadi senjata atau justru masalah? Dan lebih dari itu ada faktor waktu, kontrak, regulasi baru, dan 1 tahun yang terus disebut-sebut 2027. Jika Toprak masuk terlalu cepat, risikonya besar. Jika terlambat, momentumnya bisa hilang. Di tengah semua itu, tekanan meningkat, bukan hanya pada Toprak, tetapi pada pabrikan yang mungkin harus mengambil keputusan paling berani dalam 1 dekade terakhir. Dan tepat saat spekulasi mencapai puncaknya, sebuah pernyataan dari seorang legenda MotoGP membuat seluruh pedok terdiam. Keraguan yang tidak seharusnya terucap. Marc Marquez jarang berbicara tanpa perhitungan. Setiap kata yang keluar darinya selalu memiliki bobot. Itulah mengapa ketika ia menyiratkan keraguan terhadap masa depan Ducati, reaksinya langsung terasa. Bukan karena Ducati sedang lemah, justru sebaliknya, Ducati sedang berada di puncak, dominan, terorganisir, dan terlihat tak tersentuh. Namun Marquez tidak berbicara tentang hari ini. Ia berbicara tentang masa depan, tentang perubahan besar yang akan datang, tentang regulasi 2027. Di pedok, beberapa orang terkejut, yang lain mulai mengangguk telan, karena diam-diam banyak yang memikirkan hal yang sama.
Apa yang membuat Ducati begitu kuat sekarang bisa saja menjadi kelemahan terbesar mereka nanti. Dan jika Marc Marquez sudah mulai meragukan arah itu, maka sesuatu yang serius sedang dipertimbangkan. Masalahnya, keraguan seperti ini jarang berdiri sendiri. Ia menyebar, pelan tapi pasti, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua mata tertuju pada satu angka yang terus menghantui setiap rapat internal tim. Tahun yang mengubah segalanya. Regulasi 2027 bukan sekedar perubahan teknis, ini adalah riset total. Mesin akan diperkecil, elektronik akan dibatasi, dan aero, senjata utama era modern MotoGP, akan dipangkas. Bagi sebagian pabrikan, ini kabar baik. Bagi yang lain, ini mimpi buruk. Ducati membangun dominasinya di era aero, di detail kecil, di stabilitas ekstrim. Namun ketika aturan berubah, keunggulan itu bisa menguap. Beberapa tim mulai merencanakan ulang segalanya, bukan untuk musim depan, tetapi untuk bertahan hidup setelah 2027. Pembalap pun ikut berhitung. Kontrak jangka panjang kini terasa berbahaya. Kesetiaan mulai diuji oleh logika karir. Dan di tengah ketidakpastian ini, satu pabrikan terlihat semakin frustasi. Aprilia. Aprilia dan perang Aero yang tersembunyi. Aprilia dikenal sebagai inovator. Mereka mengambil risiko ketika yang lain ragu. Namun kali ini, inovasi justru membawa mereka ke konflik. Aero yang mereka kembangkan dianggap terlalu agresif oleh regulator. Diskusi demi diskusi berubah menjadi perdebatan. Di satu sisi, FIM ingin mengendalikan biaya dan keselamatan. Di sisi lain, Aprilia merasa dihukum karena terlalu maju. Beberapa pertemuan berlangsung panas. Bahasanya tetap formal, tetapi ketegangannya nyata. Insinyur mengingatkan bahwa pembatasan mendadak bisa menghancurkan keseimbangan motor, dan pembalap mulai merasakan dampaknya di lintasan. Masalahnya, ini bukan hanya tentang Aprilia. Jika Aero dibatasi secara drastis, seluruh filosofi MotoGP akan berubah, dan perubahan besar seperti ini jarang berjalan mulus. Di pedok, bisikan mulai berkembang. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan apakah semua ini sudah diperhitungkan sejak awal? Ketika semuanya bertabrakan. Di titik ini, ceritanya tidak lagi terpisah. Toprak, Marquez, Ducati, Aprilia, FIM, semuanya saling terhubung. Pabrikan mempertimbangkan masa depan. Pembalap mempertimbangkan risiko. Regulator mempertimbangkan citra olahraga. Dan di luar itu semua, publik hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar. Media sosial memperbesar setiap rumor, setiap gestur dianalisis, setiap pernyataan dipelintir. Tekanan meningkat, kesalahan kecil terasa lebih besar dari sebelumnya. MotoGP untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir terasa tidak stabil. Dan ketika sebuah olahraga berada di titik seperti ini, keputusan yang diambil sekarang akan bergema selama bertahun-tahun. Momen yang akan diingat. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada keputusan final, namun arah mulai terlihat. Toprak kini bukan lagi sekadar rumor. Marquez bukan lagi hanya mengejar kemenangan. Ducati tidak lagi merasa tak terkalahkan. Aprilia tidak lagi merasa aman. Semua pihak bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin yang paling mengejutkan, MotoGP kembali berada di persimpangan jalan. Seperti era-era besar sebelumnya, perubahan ini tidak datang dengan ledakan. Ia datang dengan keheningan. Keheningan sebelum segalanya berubah. Dan saat musim terus berjalan, satu hal menjadi semakin jelas. MotoGP tidak hanya menuju balapan berikutnya. MotoGP sedang melaju menuju masa depan yang belum sepenuhnya dipahami siapapun. Dan ketika masa depan itu akhirnya tiba, banyak yang akan berkata, tanda-tandanya sudah ada sejak awal.